Ini mungkin ada spill inside info nggak nih yang Mas Hannibal bisa ada peroleh gitu ya? beberapa yang saya dapatkan ceritanya. Kenapa kok Pak Jokowi kelihatan sekali intens menunjukkan semangatnya untuk turun gunung. Iya, itu dia. Saya dapat cerita bahwa mendapatkan perhatian khusus. Iya. Dan dari situlah kemudian Pak Jokowi mengumumkan bahwa presiden itu boleh berkampanye. Dengan turunnya Pak Jokowi langsung ke bawah ini, kan memang mungkin bagi masyarakat yang pedesaan itu kan suatu hal yang menarik dikunjungi presiden dan sebagainya. Tapi mungkin di kalangan perkotaan, kalangan terpelajar itu mungkin menjadi justru reaksinya negatif. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa membeli tahu. Cakep. Bentar lagi punya presiden baru. Jangan lupa ikut pemilu. Selamat datang pemirsa ke episode ke-6 dari Cakep, Catatan Kebijakan Publik dan Politik. Bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Hari ini kita akan membahas episode ke-6 terkait dengan debat Capres ke-5, yaitu debat Capres terakhir antara calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ya. Bagaimana Mas Hannibal? Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Apa kabar? Saya ucapkan selamat sudah mantu nih. Oh iya. Putrinya kasih. Semoga dapat membentuk keluarga yang bahagia. Amin. Dan tentu saja tetap sehat ya. Amin. Bersama keluarga. Terima kasih. Nah, kemarin saya dengar sempat jalan-jalan ke Magelang atau gimana ya? Ke Malang. Oh, Malang ya? Oke. Terus sempat sebelumnya ke Klaten juga. Terus di sana gimana suasana pemilu? Banyak balihonya kebanyakan banyak. Dari partai mana nih dan kandidat capres mana yang paling banyak? Kalau saya lihat sih kalau di Malang relatif hampir sama ya. Dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden semuanya ada. Oke, cukup merata ya? Cukup merata. Kalau di perkotaan saya rasa cukup merata ya. Oke. Terus kemudian dari partai-partai juga antara ya Gerindra atau PDIP atau Nasdem, PKS itu juga menurut saya sama. Gitu. Ya soalnya waktu tahun lalu, waktu menjelang akhir tahun saya juga sempat ke Malang ya. Dan waktu itu saya ke Batu, saya melihat begitu banyak baliho PSI. Oh, kalau itu ya. Dan Capres Prabowo Gibran ya. Jadi saya cukup menarik juga nih Jawa Timur kok dihujani baliho PSI dan Prabowo Gibran ya. Kalau saya lihat kemarin udah lebih merata ya. Tapi sekarang udah lebih merata ya. Saya ke Batu juga, cuma saya lihat sih nggak terlalu terus dominan bahwa ada yang besar gitu, iya gitu. Tapi yang baliho-baliho kecil-kecil sih menurut saya hampir sama. Kalau ya jadi sepertinya kandidat lain dan partai lain sudah mulai keep up gitu ya supaya mereka tidak kalah dengan PSI. Mungkin kalau di awal ya karena memang yang konon dananya nggak ada seri duitnya itu ya dari pasangan nomor 2 dan juga terutama PSI gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat dari pasangan 01 itu mereka lebih banyak swadaya masyarakat dari warga sendiri ngumpulin duit kemudian pasang baliho. Dan kalau dari 03 Malang dan Batu kan sebenarnya termasuk wilayah yang cukup kuat PDIP kan. Jadi bukan suatu hal yang mengherankan kalau di sana pun cukup banyak. Oke. Ya memang situasi politik saat ini sangat panas ya pemirsa. Terlebih dalam 1 minggu ini kan Presiden Joko Widodo sepertinya turun gunung ya. Seperti misalnya kemarin ke Magelang. Markas tempat pelatihan Taruna. Taruna Angkatan Darat ya. Akmil ya. Masuk singgah ke desa saya itu di kampung saya di Magelang. Oh iya. Ya di sana saya melihat tayangan langsungnya ya. Jadi pada waktu itu ada upacara untuk peresmian gedung baru kalau nggak salah di sana.
dan itu terlihat semua panglima tinggi lengkap tuh Semua dari jajaran militer lengkap datang. iya dari Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian juga Kapolri juga hadir di situ dan tokoh-tokoh militer ya yang mungkin bisa dipersepsikan sebagai pendukung Prabowo dan Gibran ya. Ada Hendro Priyono di situ. Dan yang menarik ada Pak Tri Sutrisno di situ ya, yang umurnya sudah 90 tahun lebih ya. Luar biasa kesehatan beliau ya sehingga memaksakan untuk datang di acara tersebut. Tapi tentu saja yang menarik adalah pada saat momen di mana Presiden Joko Widodo makan bakso dengan Prabowo Subianto di tengah jalan ya, di pinggir jalan di tengah-tengah gitu kan Magelang. Dan ya itu juga ada influencer juga tuh, ada Raffi, semua kan itu. ada Deddy Corbuzier juga di situ gitu kan. Jadi ini ya walaupun secara eksplisit Presiden Joko Widodo tidak mengatakan mendukung paslon 02, tetapi pastinya dipersepsikan ya. Jelas itu dengan dari makan bersama dari khusus sikapnya, gitu ya. dari gesturnya dan juga ketika mengumumkan itu dia di Halim kan juga di bersama Prabowo bersama Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima itu kan. Nah ini mungkin dari aksi Presiden Joko Widodo yang begitu gamblang ya, ini mungkin ada spill inside info nggak nih yang Mas Hannibal bisa ada peroleh gitu ya? beberapa yang saya dapatkan ceritanya kenapa kok Pak Jokowi kelihatan sekali intens menunjukkan semangatnya untuk turun gunung. Jadi, itu dia. Saya dapat cerita bahwa minggu lalu itu ada laporan internal yang diolah oleh pihak istana tentang elektabilitas dari semua pasangan calon. Nah, ternyata ini berbeda dengan yang muncul di permukaan yang diumumkan oleh lembaga-lembaga survei. Kalau dari internal di istana sendiri, ternyata Mas Prabowo belum sampai 40%. Nah, terus sementara kalau pasangan 01 dan 02 itu digabungkan, sudah bisa mengalahkan 02. Karena kan minggu lalu juga sudah mulai rame tentang kemungkinan 01, 02 itu akan berkoalisi. Dan makanya mereka kan berharap 2 putaran. Kalau 2 putaran, 01, 02, 03 bergabung, dan sekarang juga rame salam 4 jari kan. 4 jari itu gabungan 1 sama 3. Dan itu yang membuat Pak Jokowi konon agak tensi tinggi lah, marah-marah begitu, termasuk yang dipanggil dan dimarahi itu Pak Pratik. Karena dianggap operasi-operasi pendekatan-pendekatan yang dilakukan ke berbagai pihak itu tidak mulus gitu. Terus juga kemudian tentunya juga kepada Mas Bowo dan Mas Gibran itu juga mendapatkan perhatian khusus. Dan dari situlah kemudian Pak Jokowi mengumumkan bahwa presiden itu boleh berkampanye. Itu yang menciptakan kontroversi di publik ya. Betul. Itu karena menganggap bahwa elektabilitas Mas Bowo dengan Mas Gibran itu stuck gitu, makanya dengan pengaruh Pak Jokowi sebagai presiden itu diharapkan bisa mendongkrak popularitas. Kemudian apalagi dengan istilahnya operasi bansos yang langsung dilakukan. Jadi ini menarik juga soal bansos ini karena kebetulan Kompas ya tadi membuat tulisan bahwa sekarang ini operasi pemberian bansos yang terbesar. Jadi ada sebenarnya di 2020 juga cukup besar, 497, nah sekarang 493 totalnya. Jumlah yang cukup fantastis ya pemirsa, mengingat anggaran pertahanan tuh yang diributkan pada debat kedua itu 4 tahun saja mencapai 700 triliun ya. Ini dalam 1 tahun. Ini dalam 1 tahun disebarkan 400
lebih triliun. Nah, Jadi dan ini juga ada jumlah cerita cukup menarik. signifikan. Ada cerita menarik ini Iya, yang iya. saya agak tahu detail itu ada tambahan kan bansos sudah ada macam-macam, ada BLT, ada bansos uang, ada yang program-program untuk ibu dan anak dan sebagainya. Nah, ini ada bansos yang baru adalah bansos beras yang setiap keluarga akan mendapatkan 10 kilogram per bulan. Nah, 10 kali waktu itu dihitungnya ini kan mulainya dibahas itu September. Iya, iya. September 2023 itu jumlahnya kalau 10 kali total penerima itu sekitar 21,4 juta penerima manfaat istilahnya gitu. Iya. Itu kan berarti angkanya juga sampai berapa kan? 10 pemberiannya itu per 3 bulan. Iya. Jadi 10 jadi 30 kilo kali berapa? 21,4 juta. Totalnya sekitar 230-an sekian ribu ton beras. Kemudian rencananya itu kemudian direvisi menjadi sampai ke bulan Maret dengan jumlah yang masih tetap waktu itu, dan di akhir Desember kemudian direvisi lagi sampai di Juni 2024. Jadi para pengamat beras itu memprediksi bahwa beras ini yang kemudian kan ada kabar bahwa kita akan impor beras dari Vietnam dan Thailand itu adalah untuk menutupi pemberian beras ini sampai di putaran kedua. Nah, itu juga menarik karena jumlahnya juga jadi 22 juta PMK gitu. Nah, ini maksudnya menarik ya karena belum lama juga Sri Mulyani gitu ya sebagai Menteri Keuangan juga mengumumkan bahwa seperti menjustifikasikan pemberian beras ini sebagai upaya pengendalian inflasi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dalam pengendalian inflasi itu cukup baik ya. Nilai inflasinya kalau nggak salah yang terakhir sekitar 2,5% gitu. Nah, ini salah satu angka inflasi yang terendah, bahkan lebih rendah dari negara-negara maju. Dan seperti yang kita ketahui bahwa popularitas Pak Jokowi ini juga ada kolerasi langsung dengan inflasi. Jadi selama inflasi itu rendah, makanya popularitas Pak Jokowi tetap tinggi. Karena dia sebenarnya belajar juga dari Pak Harto. Pak Harto sebenarnya. Iya, Pak Harto ya, berkuasa 30 tahun dan salah satunya adalah mengendalikan beras kan, supaya beras dan pangan gitu kan. Tapi juga blunder yang dilakukan SBY sebenarnya. Jadi masa SBY dia kan tingkat popularitasnya nggak sebagus Pak Jokowi ya, kalau nggak salah terakhir itu sekitar 50%. Nah, salah satu penyebabnya adalah inflasi yang pada waktu itu disebabkan krisis global tahun 2008-2009. Jadi tidak ada kegiatan mitigasi ya terhadap pengendalian inflasi itu, makanya Pak SBY jadi benar-benar lame duck. Tidak bisa mempunyai pengaruh ya terhadap hasil pemilihan presiden di 2014 gitu. Jadi itu sih yang saya bisa baca. Juga ada kenaikan harga BBM segala macam itu berpengaruh, walaupun sempat diturunkan tapi ya terus ini. Iya. Tapi kalau menurut Mas ini memainkan anggaran APBN untuk BLT ini kalau dari sisi penggunaan anggaran dalam rangka kebijakan publik ini menurut Mas gimana dengan kayak gini? Ya tentu saja semua kebijakan publik kan manfaatnya harus diprioritaskan kepada publik ya, dan tidak boleh seyogyanya untuk kepentingan politik. Tapi karena memang ini kalender politik, ya pasti dibacanya sebagai ada agenda politik juga. Jadi memang Presiden Joko Widodo ini seperti mengambil resiko nih dengan mengambil kebijakan ini gitu. Apalagi pada saat ini kan calon presidennya ada dari anak kandungnya yaitu Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Pak Prabowo kan masih di pemerintahan. Nah, jadi dari segi legalitasnya sih sah-sah aja karena itu otoritas presiden. Tetapi dari segi etikanya nih yang dipertanyakan oleh
civil society, para akademisi ya. Betul. Kenapa begitu terlalu kelihatan gitu? Termasuk juga kan beberapa menteri, kayak menteri perdagangan atau menteri-menteri yang lain bilang bahwa ini dari Pak Jokowi, padahal kan ini bukan Itu sebagai yang pribadi kan. Itu yang disayangkan ya, seperti dugaan ada stiker Prabowo Gibran di dalam pembelian beras, walaupun mereka membantah itu sebuah kebijakan resmi, tetapi ya tetap saja persepsi itu sudah terbentuk dan sepertinya itu yang coba dilakukan ya menjelang pemungutan suara nanti tanggal 14 Februari karena itu sudah sangat dekat. Dan kita juga tidak dengar lagi ada agenda Pak Jokowi ke luar negeri gitu. Jadi dia kayaknya emang ingin mengawal pemilu ini hingga tanggal 14 Februari ada di dalam negeri dan terus melakukan belusukan nih ke khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, yang itu menjadi kantong penting mendulang suara. Ada tiga wilayah kan yang menjadi kantong suara, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, ini yang jadi kantong rebutan bagi ketiga pasangan calon, sehingga Pak Jokowi tampaknya total memang akan turun di tempat ini, bahkan terutama Jawa Tengah kalau yang saya dengar itu. Karena disitulah masa yang dulu mendukung Pak Jokowi di 2014 sama 2019 itu paling banyak di situ. Iya, sudah jelaskan itu menjadi target karena Pak Prabowo kan kalah di situ betul, di Jawa Tengah, Jawa Timur kan, dia cuma menang di Jawa Barat. Betul. Dan itu ternyata tidak cukup bagi Prabowo untuk mencapai angka keramat tuh, angka keramatnya itu 51%. Iya. Nah, ngomong-ngomong angka keramat, ada survei menarik nih dari Denny JA Lingkaran Survei Indonesia. Tentu kita tahu Pak Denny JA adalah pollster senior ya, walaupun banyak yang mengkritik beliau terkait dengan kontroversinya. Tapi yang menarik, dia pollster satu-satunya setidaknya hingga minggu ini yang mengatakan bahwa Prabowo dan Gibran sudah mencapai 50,7%. Berarti sudah satu putaran. Dan satu putaran. Dan salah satu yang menyebabkan bisa mencapai 50,7% itu adalah angka Ganjar itu merosot dari 20-an persen menjadi 19,7%. Dan angka Anies relatif stabil sekitar 22-an persen. Nah ini kan berarti angka ini mencoba menjustifikasi ya bahwa pemilu satu putaran itu bisa terjadi. Dan yang menarik bahwa dari survei tersebut 80% pemilih, lebih dari 80% pemilih itu mengatakan mereka lebih prefer satu putaran dengan alasan biaya, dengan alasan supaya tidak terjadi pertentangan gitu ya, konflik. Nah ini tentu saja angka-angka yang menarik yang sepertinya yang diinginkan oleh kubu Prabowo dan Gibran ya skenario ini. Cuman yang menarik tidak ada survei lain nih setidaknya hingga minggu ini yang berani mengatakan bahwa sudah mencapai angka psikologis 51%. Menurut Mas Hannibal gimana? Kalau saya kan dapat cerita yang agak berbeda ya dengan yang disampaikan oleh Mas Denny ya. Seperti tadi yang saya katakan minggu lalu Pak Jokowi kan bereaksi keras pada beberapa punggawanya lah gitu, karena ternyata elektabilitas Mas Bowo dan Gibran belum sampai 40. Terus kemudian ini tadi saya dapatkan dari kawan dari Pejaten itu juga ternyata belum sampai 50. Angkanya masih di bawah 50. Sementara kalau dua pasangan itu 01, 02 kalau digabung itu sudah lebih 50 justru. Jadi itu juga yang membuat sebenarnya kenapa istana begitu gencar turun ke bawah. Itu karena laporan-laporan yang seperti itu. Bahwa mungkin ada kayak Mas Denny atau lembaga survei yang lain yang memunculkan angka yang lebih optimis untuk Pak Prabowo dengan Gibran ya, mungkin
untuk istilahnya untuk Iya. mensuasanakan lah itu bahwa mengkondisikan gitu. Iya, jadi menarik juga bagi saya ya, karena kan kemarin pada saat debat Cawapres keempat, itu kan banyak kritik terhadap perilakunya Gibran ya. Iya. Dianggap tidak hormat sama orang tua. Iya. Kemudian aksi pantomimnya, mungkin aksi pantomim kalau saya bilang, yang mencari-cari itu dianggap tidak menghormati, berlebihan. Tapi ternyata ya itu tadi, lagi-lagi hanya angka survei dari Dani JA yang saya dapat ya, belum ada angka survei dari lembaga kredibel lainnya. Ya tingkat popularitas dari Prabowo dan Gibran itu udah di atas 90% kalau nggak salah. Dan tingkat kesukaannya juga udah 85% lebih. Jadi berbagai macam aksi dari Gibran tersebut ternyata tidak mempengaruhi persepsi publik ya. Mungkin perdebatannya apakah memang Gibrannya, atau orang memang sudah mengasosiasikan kepada bapaknya Pak Jokowi gitu, bahwa ya ini memang pewaris murni dari Presiden Joko Widodo gitu. Iya, cuma saya melihat ini dengan turunnya Pak Jokowi langsung ke bawah ini, kan memang mungkin bagi masyarakat yang pedesaan itu kan suatu hal yang menarik dikunjungi presiden dan sebagainya. Tapi mungkin di kalangan perkotaan, kalangan terpelajar itu mungkin menjadi justru reaksinya negatif. Karena reaksi negatif terhadap nanti di pasangan calon 02 karena dianggap presiden terlalu ikut campur, bahkan menjadi tim sukses pasangan 02 ini gitu. Jadi itu tantangan, walaupun kita kan memang lebih banyak warga Indonesia itu ada di pedesaan. Cuma kan sekarang orang pedesaan udah melek dengan handphone kan, di mana-mana ada. Kalau saya lihat tadi peristiwa sebenarnya kemarin itu di Wonosari, Gunung Kidul itu kan, ketika Pak Jokowi datang kemarin itu kemudian disambut spanduk warga PDIP nih, dia bilang selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami milih Mas Ganjar gitu kan. Nah itu kebetulan reaksi aparat itu terlalu berlebihan. Tangkap terus dihajar dan sebagainya. Dan waktu itu ada ketua DPRD setempat Gunung Kidul itu yang membela dengan gigih itu ibu-ibu gitu kan, dan menarik dan viral di mana-mana. Jadi orang melihat, loh kok seperti ini sih, cuma gitu aja masa nggak boleh. Ini yang terpaksa kan Angkatan Darat juga harus menjelaskan bahwa mereka tidak tahu apa yang dibawa dan sebagainya gitu. Iya, menarik ya, bahwa ya bagaimanapun pasti ada usaha-usaha ya, terutama dari PDIP kan ingin memotret bahwa ada penggunaan aparatur negara, penggunaan fasilitas negara untuk pendukungan Jokowi, walaupun mungkin bagi kalangan akademisi ya itu bisa dibenarkan juga. Karena menariknya begini, kan kemarin itu kan Pak Jokowi juga menimbulkan kontroversi dengan mengatakan bahwa presiden bisa boleh kampanye gitu kan. Dan beliau cuma mengutip satu frasa di pasal 1, padahal di pasal 2, pasal 3 ada. Iya, ada ketentuannya, harus dia cuti gitu kan, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi terus tidak berhubungan darah dengan pasangan calon. Dan itu juga tidak ditampilkan ya. Iya. Nah itu, tapi yang kita lihat bahwa walaupun begitu kan beliau tidak secara sengaja, tidak secara eksplisit mendukung paslon tertentu, karena dia tahu bahwa kalau dia mendukung paslon tertentu secara eksplisit, dia harus mengundurkan diri, gitu kan. Mengundurkan diri berarti dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas negara. Bukan mengundurkan diri, cuti sementara cuti sementara. Kemudian kampanye kan, untuk kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara satupun. Nah itu bisa jadi persepsi itu yang dicoba digembar-gemborkan oleh para kalangan civil society dan tentu saja para pendukung paslon 01 dan 03. Gitu. Jadi saya rasa ini peperangan wacana yang menarik. Iya. Nah saya lihat juga, saya
monitor di TikTok, kemudian di sosial media lainnya juga sepertinya Pak Jokowi, Pak Prabowo masih merajai itu di Ya, TikTok. kalau di TikTok masih memang Terutama banyak, dengan gemoynya itu. Dan saya lihat juga persepsi negatif Gibran dalam debat tersebut tidak terlalu muncul di TikTok ya. Mungkin di Twitter minggu pertama, minggu sekarang awal minggu ini masih muncul, tapi kayaknya sudah mulai nggak terlalu kelihatan lagi gitu. Kalau saya lihat kan ini memang perbedaan antara media sosial ini kan. Kalau TikTok ini kan sebenarnya medianya anak muda ya, Gen Z gitu terutama. Nah itu tapi pendukung 02 itu memanfaatkan sekali sehingga memang yang dimunculkan itu official lah gitu. Kalau saya lihat ya official memunculkan gemoy-gemoyan segala macam. Nah, tapi kemarin menarik adalah ketika ada mungkin kalau menurut saya itu warga yang umum saja menampilkan ketika Pak Prabowo habis selesai kampanye, terus kelihatan beliau itu tampak kecapean gitu. Oh ya ada ya. Ada kecapean yang ya kalau saya kasihan. Saya mengenal Pak Prabowo kan udah 30 tahun dan cukup ya lumayan dekat lah dengan beliau. Saya agak kaget dengan kondisi beliau yang tampak kelelahan sekali gitu seperti itu. Jadi itu yang kemudian ramai juga di tengah masyarakat dan selain perasaan kasihan itu juga sudah sepuh ya udahlah gitu. Sementara kalau pasangan 0102 itu baru belakangan saja kan main ke TikTok ya. Kalau TikTok itu kalau 01 itu kan setelah anak-anak K-pop itu yang mulai ikut main. Nah, sementara kalau yang 03 relatif lebih sedikit. Nah, sementara kalau Twitter memang kan media kalangan terpelajar ya. Jadi di situ ya didominasi dengan wacana-wacana yang sebenarnya tidak langsung ke 02 sebagai paslon, tapi lebih pada mengkritisi kebijakan Pak Jokowi, kebijakan termasuk soal yang tadi turun gunung, ikut kampanye, terus bansos, terus segala macam itu masuknya di situ. Jadi memang ada perbedaan muatan di kedua media sosial ini. Iya. Ya, segmennya beda ya. Mungkin kalau Twitter lebih kepada milenial X gitu ya. Tapi kalau TikTok lebih kepada Gen Z gitu ya. Kalau Facebook orang tua ya saya, orang tua. Kalau misalnya Instagram mungkin milenial gitu kan. Ya, Gen Z. Lebih banyak milenial. Nah, jadi menarik bagaimana semua kandidat mencoba appeal kepada semua segmen generasi. Tapi yang menarik juga ya, mungkin perlu hati-hati khususnya paslon 01 dan 03 ya. Jadi pada waktu, ini kembali lagi ke debat Capres kedua ya, yang terkait dengan pertahanan dan luar negeri kan Pak Prabowo kelihatan dibully tuh, dan itu benar-benar di-capitalize oleh tim sesnya 02 gitu di berbagai macam sosial media akun yang mereka, bahkan Erick Thohir saya lihat juga memposting itu. Jadi dianggap too much to kill gitu. Nah, survei indikator terakhir dari Burhan Mutadi itu menunjukkan bahwa tingkat ketidaksukaan terhadap Anies dan Ganjar itu meningkat tuh gara-gara itu. Nah, itu yang harus mungkin diwaspadai oleh Anies dan Ganjar ya, terutama untuk menghadapi debat capres terakhir ini. Karena ya itu tadi, substansi ternyata tidak segala-galanya. Persepsi, kesan itu juga ternyata penting. Dan itu harus diantisipasi oleh tim sesnya tuh. Karena kan Pak Prabowo juga mengeksploitasi terus tuh. Saya diberi nilai 11 dari 100 gitu kan. Tidak ada pernah yang mengasih saya nilai 11 dari 100 maksimum gitu kan. Nah, itu kan upaya mencari simpati ya. Kita juga kaget juga kan penilaiannya atau bahkan
Mas Anies langsung nyerang di pertanyaan pertama Iya, itu iya. remus. Langsung gitu. Nah ini mungkin nanti pemirsa akan menarik ya, kita lihat bagaimana apakah Pak Anies dan Pak Ganjar akan konsisten melakukan penyerangan ya. Terlebih kita lihat juga khususnya untuk paslon 03 kemarin tokoh kawakan Guntur Soekarno Putra yang dianggap mewakili keluarga Soekarno itu dengan keras Ya. yang mengkritik Presiden Joko Widodo ya, yang dianggap berkhianat terhadap PDIP dan nanti bahkan terkesan mengancam tuh. Iya. Nah itu bisa jadi ini benar-benar konflik frontal antara keluarga Soekarno dengan Presiden Joko Widodo gitu. Karena itulah mungkin yang saya dengar ya dari kenapa Pak Jokowi sebenarnya pengen ketemu dengan Ibu Mega itu ya salah satunya untuk meredam konflik gitu kan. Tapi yang saya dengar sampai sekarang Mbak Mega masih belum berkenan untuk menyediakan waktu. Jadi walaupun diam saja, tapi saya dengar dari beberapa orang yang dekat dengan Mbak Mega ya masih close the door gitu loh. Iya itu dia. Ya saya rasa ya ini merupakan big story dari pemilu 2024 ini adalah pecah kongsi antara Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati sebagai ketua PDI Perjuangan. Nah ini kan pada akhirnya kelompok nasionalis jadi terpecah kan. Padahal kan harapannya adalah bagi kelompok nasionalis waktu sebelum pecah ini kan mereka ingin mensolidkan suara kelompok nasionalis dalam pemilu ini. Tapi ternyata malah frontal gitu. Dan kan. ini kalau akan semakin ramai lagi kalau menteri-menteri dari PDIP jadi mundur. Nah, tadi siang jam 2 tadi kan sudah ada pengumuman Pak Mahfud. Udah menyiapkan surat untuk pengunduran diri, tinggal diserahkan saja. Nah, ini kan sebenarnya menunggu momen, termasuk juga PDIP. Kemarin Bu Risma mengeluh karena bantuan sosial diberikan tanpa mengajak konsultasi kami. dia. Gitu. Oke. Nah, itu menarik. Iya, maksudnya pengunduran diri Mahfud MD ini juga menarik ya. Kenapa mungkin bisa dibaca kenapa tidak tegas dari langsung mengundurkan diri dari awal mengundurkan diri. Kenapa harus dia mau mengawal sesuatu dulu gitu kan, statement pertama, terus yang kedua sekarang akan memberikan surat langsung tapi tidak langsung mengundurkan diri. Nah ini kan terkesan mungkin pengunduran dirinya nggak optimal gitu atau buying time gitu. untuk melihat sesuatu. Nah ini kan bisa jadi dianggap ketidaktegasan. Tapi saya rasa ini menarik ya kalau misalnya benar-benar jadi mengundurkan diri, kita akan melihat bagaimana reaksi dari menteri-menteri lain, terutama dari menteri-menteri PDI Perjuangan, menteri-menteri Nasdem. Nasdem itu kan walaupun dipersepsikan sebagai oposisinya pemerintah Presiden Joko Widodo, tapi kan hingga sekarang ini mereka secara resmi tetap mendukung Presiden Joko Widodo hingga menghabiskan pemerintahannya. Termasuk juga dari PKB masih ada 2 lagi kan? Iya, PKB apalagi yang mendukung Anies dan Muhaimin itu kan masih ada 2 menteri dan dia tetap ya. Jadi saya rasa sikap dualisme ini juga yang menyulitkan sebenarnya bagi paslon 01 dan 03 apabila ingin menunjukkan ketegasannya beroposisi dengan pemerintah Presiden Joko Widodo. Menurut teori kebijakan publik gimana nih orang yang sebenarnya dia sudah ada posisi yang berseberangan tapi partainya atau beberapa orangnya masih ada di pemerintahan. Ini gimana? Ya, jadi kalau di negeri-negeri demokrasi di negeri-negeri barat seperti di Australia, di Inggris, di Amerika Serikat itu partai pro pemerintah dan oposisi pemerintah itu tegas. Ya, jadi misalnya di Amerika Serikat ada partai Republikan dengan partai Demokrat. Nah sekarang kan kebetulan yang berkuasa dari partai Demokrat Presiden Joe Biden kan. Nah oposisinya sudah jelas dari partai Republikan gitu kan. Kemudian di Inggris juga ada partai konservatif dan partai Labour atau buruh. Nah yang sekarang yang berkuasa adalah dari partai konservatif Rishi Sunak, Perdana Menterinya. Nah itu kalau seperti itu di negeri barat prakteknya
ada tegas gitu. Cuman memang yang Indonesia agak unik nih, terutama di 2019 kemarin ya, bagaimana Pak Prabowo tiba-tiba dirangkul ya, yang kalah gitu. Nah ini yang membuat pendukungnya juga bingung kan, akhirnya nggak suka sama Pak Prabowo. Iya, dan terlebih sekarang malah mereka berkongsi maju bersama-sama. Ini anomali yang menarik, yang prakteknya tidak pernah, jarang terjadi lah di negara-negara yang menganut sistem demokratisasi either presidensial atau parlementer. Jadi memang ini kasus khusus nih, Mbak. Kita ini demokrasi Pancasila, gitu. Demokrasi Pancasila. Bukan parlementer, bukan presidensial. Iya. Jadinya ya kalau saya ini sih justru ambigu ya. Padahal kan harusnya ada posisi yang tegas gitu antara oposisi dan pro pemerintah. Tetapi menarik di bukunya profesor dari Australian National University ya, Pak Marcus Metzner, dia menulis bahwa memang koalisi itu sengaja dibentuk ya. Koalisi gemuk itu sengaja dibentuk terutama untuk memperkuat posisi presiden. Menyorot Indonesia atau secara umum? Oh, dia fokus Indonesia. Dia Indonesianis lah. Ya. Indonesianis terkemuka. Ya, bukunya terbaru diterbitkan oleh Cornell University Press. Nah, itu menarik bahwa dia melihat ada pola yang sama antara Presiden SBY dengan Presiden Joko Widodo, bahwa mereka memanfaatkan koalisi gemuk itu untuk meningkatkan bargaining position dari seorang presiden. Kalau Presiden SBY kan mungkin koalisinya itu tidak bisa ditebak karena kadang pro pemerintah tapi nuansa oposisi, misalnya PKS gitu kan pada waktu itu ya. Kemudian sekarang Presiden Joko Widodo mengacu pada pengalaman Presiden SBY, ya berusaha untuk membangun koalisi besar dan bahkan diduga melakukan intervensi di internal di partai-partai besar ya, misalnya Golkar, P3 gitu kan. Sehingga akhirnya dipilih ketua umum yang pro pemerintah dan diberi kursi kabinet. Gitu. Walaupun ada juga yang gagal ketika mau ngerjain Demokrat kan. Oh, gitu. Tapi sekarang jadi gabung juga, ngapain harus ada operasi ya? Operasi itu. Iya, makanya jadi ini menarik bahwa di Indonesia ternyata politiknya bukan, kalau transaksional seperti ini kan jadinya nggak berdasarkan ideologi, nggak berdasarkan platform ya yang jelas gitu, tapi lebih kepada kepentingan ya. Seperti kalau seandainya nanti kalau 2 putaran terus kemudian 1 bergabung dengan 3 ini lucu juga kan. Platformnya jadi apa? Ideologinya kan nggak ada juga kan. Iya makanya itu dia. Nah ini yang disayangkan ya, bahwa ya kalau mungkin di era demokrasi parlementer dulu kan jelas ya ada kelompok nasionalis, Soekarno. Walaupun bisa juga berkoalisi kan. Iya. Soekarno, kemudian ada kelompok Islam, Masyumi, Nahdlatul Ulama juga. Kemudian ada kelompok sosialis juga, walaupun sangat kecil suaranya gitu ya. PSI, tapi bukan Partai Solidaritas Indonesia ya. Partai Sosialis Indonesia pada waktu itu. Nah, itu kan ideologi dan platformnya jelas ya. Tapi kalau ada yang menyoroti gini Mas, ini ada yang beranggapan bahwa dengan bergabungnya Anies dengan Muhaimin itu menggambarkan seperti Masyumi ya, bayangannya lah gitu, Masyumi karena ini dari unsur NU itu Muhaimin, terus kemudian dari unsur Masyuminya yang ini dari kalangan modernis itu kan ya Anies gitu. Nah, terus kalau seandainya sekarang ini nanti bergabung dengan PDIP, itu mirip dengan ketika Pak Prawoto dengan Pak Wilopo ketika membangun membangun parlemen membangun kabinet pasca pemilu 55. Itu kan koalisinya antara PNI dengan Masyumi. Iya. Nah, bisa juga. Ada yang menggambarkan seperti itu. Jadi ini kembali ke pandangan lama bahwa ya kalangan nasionalis dan kalangan Islam itu bisa mendekat gitu. Iya. Nah, semacam itu. Ya bisa juga dibaca, tapi masalahnya suara NU itu kan sangat kompleks ya Mas. Ya, sekarang ini kompleks. Ya sekarang kan bahkan ada rumor Yahya Stakuf kan memberi tekanan kepada
para pengurus daerah NU yang pro Anies kan, Anies ataupun pro 03, pro 03 Ganjar itu gitu ya. Jadi itu bisa dibaca secara implisit mendukung paslon 02. Jadi memang suara NU ini suara yang besar, 100 juta jadi rebutan pengikut, jadi rebutan, tapi jadinya kompleks gitu ya untuk membacanya karena banyak yang mengklaim. Kemarin juga ada Mbak Yeni kan yang di posisi 03 itu kan juga memberikan apa namanya untuk kemungkinan koalisi 1 dan 3 itu suatu hal yang memungkinkan. Ini dari faksi NU yang lain kan. Ya mungkin kita kembali lagi ke topik ke debat kelima nanti ya Mas Hannibal ya. Saya rasa ini menarik. Tema yang akan dibahas terkait dengan pendidikan, kesejahteraan sosial, kemudian ada juga teknologi informasi ya kalau nggak salah itu. Kemudian ada kesehatan gitu ya. Kemudian ada digital juga. Nah ini kan sebenarnya mungkin kalau menurut yang saya baca ini merupakan isu-isu unggulan dari Anies Baswedan ya, Anies Baswedan. Karena pertama kenapa? Karena dia adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia juga sebelumnya menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Kemudian dia juga menjabat sebagai Gubernur DKI. Jadi secara operasional dia paham. Secara operasional dia paham program-program kesejahteraan sosial, program-program pendidikan di level daerah. Kemudian ini juga bisa dikatakan menjadi kekuatan Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo kan pernah menjadi gubernur 2 periode. Nah tentu saja kebijakan kesejahteraan sosial, kemudian juga kebijakan pendidikan di Jawa Tengah itu kan di bawah ranah otoritas beliau gitu. Dan yang menarik Pak Prabowo itu tidak pernah in charge pada kebijakan kesejahteraan sosial maupun pendidikan gitu. Jadi ini menjadi PR besar bagi tim suksesnya Pak Prabowo ya, supaya Pak Prabowo benar-benar menguasai isu ini karena pengalaman prakteknya beliau pada dasarnya hampir tidak ada ya. Dia sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai Menteri Pertahanan gitu kan. Menteri Pertahanan kan fokusnya pada pertahanan, kemudian karir militernya dia dari bawah ya, Kopassus, kemudian Pangkostrat. Nah itu kan fokusnya benar-benar pada kebijakan ketahanan dan militer gitu. Jadi saya rasa itu mungkin yang menjadi kerja keras timnya dan harus bisa meyakinkan Mas Bowo untuk harus menguasai itu. Kemudian kira-kira ada insight info nggak? Kira-kira tim persiapannya masih sama atau ada yang baru atau bagaimana? Jadi saya belum tahu secara ini secara detailnya seperti apa. Tapi yang kalau yang ini kan spesifik bukan hal yang pertahanan. Jadi mungkin ada tim-tim baru yang dimasukkan ke situ. Nah, kalau yang debat yang lalu tim pertahanannya sudah menyiapkan sejak H-5 dan tampaknya kurang dikuasai oleh Pak Prabowo ya. Sekarang ini harus kerja keras benar untuk memberikan input, memberikan masukan apa saja yang perlu dan menguasainya. Iya, saya rasa ini juga menarik bahwa ini kebijakan yang manfaatnya terasa langsung ke masyarakat kesehatan, kesejahteraan sosial, kemudian pendidikan ya. Misalnya isu yang mungkin menarik dibahas terkait dengan program Kartu Indonesia Sehat. Di bawah Pak Jokowi itu kan sebenarnya juga mengacu pada program BPJS juga ya. BPJS yang sebenarnya pada waktu itu diinisiasi di era Pak Presiden SBY. Nah itu kan menarik tuh menjadi bahan perdebatan kan karena mungkin beberapa tahun yang lalu kita pernah dengar BPJS terus menerus mengalami defisit keuangan. Nah ini kan menjadi perdebatan yang menarik bagaimana menambal defisit tersebut supaya program kesejahteraan kesehatan itu sustain gitu. Sama, saya ada laporan dari kawan-kawan yang memantau soal kartu-kartuan nih. Ini juga di masa baik yang 2014 sampai 2019 sampai sekarang ini, kartu-kartu ini banyak yang ya masih tidak sampai pada tujuan. Ini juga yang perlu kita perbaiki lah tentunya. Bagaimana sebaiknya
bahwa kartu itu oke, baguslah dampaknya ke masyarakat ada, tapi kemudian jangan sampai keluar dari tujuan semula gitu. Itu yang kita. Iya. Dan mungkin juga digitalisasi ini menarik ya. Di era sekarang adanya generative artificial intelligence, kemudian digitalisasi di sektor swasta yang begitu maju, progresif. Nah, birokrasi Indonesia kan di berbagai macam peringkat masih kurang kompetitif ya. Betul. Apalagi hari ini juga, bukan hari ini, kemarin indeks perception corruption Indonesia itu stagnan. Ya, dari Transparansi Internasional ya. Jadi nilai skornya tetap 34, tapi rankingnya turun dari 110 ke 115. Nah, itu bisa dibaca sebagai Indonesia dalam hal penyediaan investment climate itu masih rentan korupsi karena nilainya masih sangat rendah. Seperti yang dibilang Ketua PPATK kemarin kan, angkanya masih cukup besar, 36% itu menyeleweng. Iya. Nah, menurut Mas Hannibal, siapa nih yang akan menang di debat kelima nih? Saya belum bisa memastikan ya, tapi ya itu tadi sudah disampaikan Mas Wisnu. Ini banyak orang yang menganggap ini bidangnya Anies Baswedan dan juga Ganjar gitu. Nah, tinggal ya apakah akan gimmicknya akan seperti yang dua debat terakhir ini, yang debat presiden maupun debat wakil presiden, atau seperti apa? Karena itulah yang kemudian tampaknya bagi penonton, bagi masyarakat kita itu kan tampilan di layar, tampilan di panggung itu kan juga menentukan kesenangan mereka terhadap si calon. Iya, jadi ya menurut saya benar juga Mas Hannibal ya. Jadi untuk debat kali ini memang posisi Anies dan Ganjar itu unggul. Ya di atas kertas unggul ya, karena dari segi pengalaman, dari segi penguasaan konsep, itu di berbagai kampanye, di berbagai debat yang tidak resmi, itu kan mereka sangat articulate ya, menyampaikan berbagai macam program pendidikan, program kesejahteraan sosial. Tapi memang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana delivery-nya nih. Jangan sampai nanti ada kesan ngebully lagi part 2. Ngebully part 2 ya. Karena ya itu tadi, kalau mengacu pada survei indikatornya Burhan Muhtadi kan menunjukkan bahwa ketidaksukaan dari kedua kandidat itu menjadi tinggi. Nah, ini yang harus di-manage oleh tim sukses Pak Anies dan Pak Ganjar. Supaya hati-hati ya, dari segi substansi menang, tetapi kalau dari segi delivery mereka terlepas ya, terlepas kontrol, seperti memberi nilai 11 dari 100. Nah, itu kan suatu yang blunder yang tidak perlu, yang sangat disayangkan ya, padahal dari segi substansi sebenarnya Pak Anies dan Pak Ganjar unggul. Jadi selain substansi, delivery juga harus diperhatikan. Demikian pemirsa diskusi kita hari ini. Tentu saja kita sangat menantikan debat Capres kelima yang berlangsung pada tanggal 4 Februari. Jangan lupa untuk subscribe Cakep di channel TV One News di YouTube. Sampai jumpa lagi pemirsa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.